teman-teman semuanya, baik yang dari ITB maupun yang dari luar ITB yang saya lihat di sini juga. Hari ini kita berbahagia sekali karena Pak Danang Triratmojo hadir di sini untuk berbagi pengalaman beliau melakukan konservasi bangunan bersejarah. Beliau ini kebetulan alumni dari arsitektur ITB tahun 79 ya Pak ya. Berarti bareng dengan 84 angkatan 84 selesai ya Pak ya. Iya, dan beliau ini semenjak lulus langsung masuk ke dunia profesi. Dan tadi saya dapat bocoran, beliau itu sebetulnya di belakang kiprahnya di dunia konservasi ternyata baru mulai tahun 2010. Saya pikir ini menjadi sesuatu satu referensi yang baik gitu ya. Memang di sini mungkin masalah semangat, bagaimana apa yang dilakukan oleh apa sih yang menjadi motivasi, lalu kemudian bagaimana pengalaman beliau, itu akan menjadi menarik. Dan saya juga sempat tadi cari-cari tahu berbagai macam informasi, katanya beliau ini banyak bekerja sama dengan berbagai macam disiplin ya Pak ya. Dan tentunya ini juga akan menjadi pelajaran bagaimana seorang arsitek melakukan dialog dengan berbagai banyak disiplin untuk bisa mencapai tujuan yang baik. Nah, dengan demikian mungkin saya akan langsung serahkan kepada Pak Danang untuk memberikan materi atau ingin menyampaikan ada beberapa hal yang mengenai Pak Danang yang mungkin ingin disampaikan. Saya nggak biasa ngajar, jadi saya berdiri aja ya. Biasanya soalnya presentasi aja ke klien sama yang mahasiswa, malah saya nggak pernah. Saya tadi sudah sampaikan, saya praktisi, benar-benar praktisi, jadi nggak pernah ngajar. Jadi kalau nanti bicara teoritis, jangan ditanya macam-macam, saya nggak ngerti. Jadi apa yang teori yang dipraktekkan, diajarkan di kuliah, saya praktekkan mungkin tapi jauh, kadang-kadang berbeda. Tapi ini yang kita mau sharing. Jadi sebenarnya lebih kepada sharing ya. Apa yang saya dapat nanti kita mulai. Jadi tadi benar, saya baru mulai terlibat di bangunan cagar budaya, menghandle cagar budaya tahun 2010. Jadi belum terlalu lama. Sebelumnya biasa, ITB biasanya pegangnya high-rise building. Saya banyak di high-rise building pegang dulu. Sekarang masih pegang, termasuk di Pasar Rumput 25 lantai. Tapi itu main jobnya di situ. Ini sebenarnya sambilan tapi semakin mengasihkan gitu ya. Nanti ada dua materi yang ternyata di sini saya juga bertanya tadi, di sini ternyata ada mata kuliah yang disebut dokumentasi. Ya, dokumentasi bangunan bersejarah. Karena saya lihat itunya judulnya Mas Asri, terus saya coba nanti kasih beberapa bagaimana mendokumentasikan dengan cara saya. Karena saya praktek, saya nggak pernah bekerja sendiri. Kalau sudah bangunan bersejarah begini, tim saya ada. Teman saya orang tua memang akhirnya, karena saya bekerja sama arkeolognya udah 75 tahun gitu ya, ada yang profesor sudah 81 tahun gitu. Jadi banyak teman-teman yang sudah tua, jauh lebih tua dari saya, walaupun saya sekarang ternyata sudah tua juga gitu. Ternyata banyak yang gitu. Jadi nanti pengalaman apa yang karena cara pandang mereka tentang cagar budaya sama cara pandang arsitek dengan cara cagar budaya berbeda gitu ya. Nanti dokumentasi ada dua bagian yang akan kita bagi, dokumentasi pada saat perencanaan, kemudian dokumentasi pada saat pelaksanaan, itu juga berbeda gitu. Tapi sebelum masuk ke materi yang itu, saya mungkin perlu dulu mengenai cagar budaya secara umum ya. Saya kesini aja. Yang disebut cagar budaya mungkin kita nggak terlalu, kalau yang secara umum karena kita arsitek ya, larinya kan ke building. Jadi yang ada saat ini di kita mungkin lebih banyak cagar budaya yang mulai ke arah bangunan itu dibagi beberapa kelompok. Biasanya bangunan untuk masyarakat kolonial Eropa, ini yang non klasik, Art Deco, Neo
Modernisme dan sebagainya, Art Nouveau dan sebagainya. Ini yang kita tahu gitu ya. Nanti ada beberapa kelompok, ini kelompoknya saja. Ada juga yang bangunan masyarakat Cina. Ini yang kita tahu, ini campuran sedikit. Kebetulan saya juga pernah lagi menggarap, baru selesai itu di Mbak Ririn, mungkin pernah kasih Pak Akar juga pernah main ini di mana, saya sedikit filmnya karena saya nggak bisa ngomong, kita ceritanya film-film aja. Ini salah satu bangunan Cina yang rumah kapiten, ini di Pangkal Pinang. Ini baru selesai dikonservasi, baru diresmikan beberapa yang baru ini. Jadi saya cuma kasih tahu ini sebelum dan sesudahnya. Kemarin saya ajukan ke UNESCO Award, saya gagal karena saya nggak ikutin pada saat konstruksinya, karena prosesnya dia tidak dilalui dengan benar karena saya tidak di sana. Jadi ada hal-hal yang miss gitu, sehingga kita agak gagal. Tapi oke, ini jadi bangun kapitan ini adalah dulu Cina masuk ke Indonesia, dimulai dari suku Hakka. Ya. Hakka itu lain sama yang sekarang. Kalau sekarang pedagang, kalau Hakka ini pekerja. Dia masuk ke sana, mulai bekerja di sana, kemudian berkembang di sana. Dia dulu lebih kepada bukan timah, tapi lebih kepada lada putihnya. Sehingga nanti pemerintah Belanda menunjuk salah satu orang Cina di sana untuk jadi kapitan. Ini adalah rumah kapitan. Di belakangnya di sini ada tempat pemiliknya sekarang Cinanya udah Cina Muslim, tapi tempat sembayangnya sudah tetap dipertahankan karena ada yang merawat. Di belakangnya kami bikin hotel. Jadi hotel ini jadi hotel heritage, sementara di belakang modern, di belakang kita pertahankan. Dan di depan ini akan menjadi lobbynya untuk bangunan sini. Sumurnya pun masih dipertahankan, walaupun sudah diuruk ya, karena banjir, daerahnya banjir. Kemarin waktu banjir Bangka dia tetap banjir juga, tapi ya memang sudah apa adanya kita terima. Jadi bangunan utama itu 2 lantai, nggak kelihatan 2 lantai. Di belakangnya itu dapur. Dapurnya sekarang sudah jadi gerbang begitu. Kenapa gerbang di situ juga ada ceritanya. Kenapa kita bikin gerbang seperti itu? Itu kan ada ceritanya juga. Jadi nanti sistem pondok ini di daerah teras belakangnya. Ini ada teras belakang yang menghadap courtyard. Sekarang sudah berubah jadi seperti ini. Kalau malah kebetulan pemiliknya fotografer, jadi hasilnya bagus. Jadi kalau mau ke Pangkal Pinang main sekarang menjadi salah satu tujuan wisata untuk ke Pangkal Pinang. Ini teras belakang yang menghadap courtyard. Sekarang sudah berubah seperti ini, dikembalikan kembali karena bangunan ini belakang masih, jadi ada bangunan utama, kemudian ke belakang ada kiri kanan ada seperti untuk menunjangnya, dan sisi paling belakang di tengah-tengah tuh ada courtyard. Nah ini lantai 2, lantai 2 nya pada saat itu sudah ambruk, tidak bisa dipakai karena lemah sekali. Ini dikembalikan seperti semula sehingga dia pertampilannya seperti 2 lantai tapi sebagai 1 lantai, tapi sebenarnya di atas ada lantai yang sama. Di bagian sama. Oke, ini gambaran kasar aja. Kemudian kita masuk lagi. Ini yang kita tahu mungkin masa kolonial pribumi. Kenapa begini? Kami sebutkan istilahnya mungkin kolonial indise ya. Jadi sebelumnya arsitektur Eropa masuk ke sini itu kan masih membawa langgamnya mereka. Belum menyesuaikan dengan cuaca tropis di Indonesia gitu. Nah, mulai tahun 19 sekian mulai masuklah arsitek-arsitek di sana. Masih awal-awal juga belum, mulai pertengahan sekitar tahun 1920 dan sebagainya. Mereka sudah mulai berpikir mengenai tropis. Muncullah bangunan-bangunan yang mulai berpikir tentang menyesuaikan, jadi arsitek Eropa dengan tropis disesuaikan, sehingga mulai mikirin atapnya, ada tampiasnya. Sebelumnya kalau Museum Sejarah Jakarta, semua jendelanya masih langsung tanpa ada kritisan dan sebagainya. Kalau ini sudah mulai berpikir ke sana, jadi arsitek-arsitek Belanda memang kita sekarang semua yang ada di Indonesia sebenarnya jadi paling besar adalah arsitek-arsitek Belanda. Walaupun Belandanya ada Belanda Indonesia. Oke, ya kalau kita lihat dari sejarahnya arsitektur yang ini, jadi kita ada mulai abad 16 itu yang masih yang datang pada saat itu VOC masih arsitektur yang masuk ke sini lebih banyak tukang. Jadi tukang yang dikirim di sini hanya melihat bangunan di sana, taruh di sini, mirip seperti apa yang dia lakukan di Eropa. Kemudian fase tahun 1800 sampai 1902, pemerintah Belanda sudah mulai mengambil alih VOC, jadi sekarang pemerintah Belanda yang handle, sehingga muncullah arsitektur yang benar gitu.
kayaknya lebih bagus saya yang ambil bangunan klasik ya, saya masuk dengan kolom-kolomnya, dengan Empire style lah mungkin ya, lebih ke situ. Kemudian tahun 1902 pada saat itu, nah ini sudah mulai arsitek Belanda datang ke Indonesia. Sebelumnya belum pernah datang ke Indonesia. Jadi Belanda mulai masuk ke sini dengan arsitek-arsiteknya. Hulswijk nanti yang pertama kali nggak salah itu masuk ke sini. Pendidikannya biasanya dari Delft. Lalu masuk ke sini, mulai dia mengeluarkan apa yang mau, kan dia sudah mulai cantik lah bangunannya karena sudah di handle oleh arsitek-arsitek Belanda. Tapi mulai 1920 sampai 1940 baru ini ada pergerakan pembaruan di arsitek-arsitek Belanda. Kemudian mulai berpikir tadi mengenai arsitektur tropisnya, penyesuaiannya. Makanya ada beberapa klasifikasi bangunan yang kita kenal ya. Kalau kita kan bicara kepada bangunan, tapi ada klasifikasi tadi. Kita mulai di jenis bangunannya, kemudian sama sejarah urutannya. Dulu saya terus terang, dulu ada PAIS ya, namanya sekarang pelajarannya. STK. Sekarang STK. Saya dulu dapatnya D, nggak pernah dapat C aja susah. Jadi saya nggak ngerti apakah karena dosennya terlalu pintar, saya yang bodoh atau gimana, saya nggak pernah. Tapi ternyata kok saya sekarang nyemplungin di sini sebelum belajar sejarah gitu. Mau nggak mau belajar sejarah karena kita tadi pendokumentasian itu tidak hanya belajar mengenai teknisnya saja, tapi kita harus menelusuri mau tidak mau sejarah bangunannya itu, kepemilikannya, kemudian prosesnya, kan ada perubahan-perubahan selama proses. Mau tidak mau kita belajar ke sana. Kadang-kadang harus tahu, oh ini langgam ini belajar juga saya dulu. Sekarang mas terus terang saya baru belajar sekarang. Oh dulu diajarin Bu Yayu sama Pak Yus tuh yang seperti ini loh gitu ya. Nah dulu nggak ngerti saya. Oke, ini aspek-aspek banyak sebenarnya aspek Belanda yang ada di kita. Ya, kita tahu ini guru besar ITB ya, Schumacher. Ini ada 3 orang sebenarnya. Ini sebenarnya walaupun orang Belanda tapi ini kelahiran Indonesia semua ini. Ya, ini ada depan sedikit ya. Ada Giesel, Giesel ini di Tulungagung akhirnya, kemudian Lusong Schumacher, guru besarnya ITB karena dia yang pendiri ITB di Salatiga di Banyu Biru. And McLean ini Anda harus tahu nih McLean ini yang bikin Aula Barat ya. Ini arsitek Aula Barat. Ini juga sebenarnya lahirnya di Jatinegara. Yang lain sebenarnya banyak dikirim dari sekolah orang-orang Belanda. Mereka dan walaupun orang-orang Belanda ya kayak Shepers, Hulswijk, Herman Karsten ini yang penata kota planologi ini juga dosen ITB untuk planologi. Kemudian semua di Belanda tapi meninggalnya pun di Indonesia. Jadi memang mereka sudah nyaman di Indonesia. Semua rata-rata meninggalnya di Indonesia. Tidak ada yang meninggalnya kecuali ada beberapa yang meninggal di sana. Jadi sudah Indonesia sekali lah. Contohnya aja nih di kota kita tahu ini stasiun kota ya. Ini arsiteknya siapa? Gitu. Kemudian ini sudah berlanjut semua beberapa arsitek Belanda ngumpul di sini dan semua sendiri-sendiri ya. Ini museum Mandiri, kemudian museum Bank Indonesia. Ini ada dan tadi kalau kita ngeliat mundur ini semua saya dapat fotonya. Ini semua dapat foto-foto lama-lamanya ya. Karsten yang membuat ini yang satu yang nggak ada Hulswijk, yang benar apa enggak? Tapi saya dapat batu nisannya. Dia dikubur di Tanah Abang. Sekarang prasastinya ada di Museum Prasasti di Tanah Abang. Kalau main ke sana, prasasti bagus juga itu tempatnya. Jadi sekarang sering ke museum mau nggak mau. Oke, ini kemudian yang menjadi acuan mungkin kali ini diajarkan ya. Apa sih yang menjadi acuan untuk konservasi peraturan-peraturannya? Kita tahu bangunan udah pada punya belum ya kuliah di ini. Kita punya Undang-Undang Cagar Budaya. Kriteria disebut bangunan cagar budaya itu ada 4. Usianya 50 tahun ke atas atau lebih. Tapi tidak semua bangunan 50 tahun ke atas lebih itu dianggap cagar budaya. Dia harus bisa mewakili gayanya, ya. Gaya paling singkat 50 tahun. Jadi langgamnya apa mungkin bisa mewakili. Kemudian arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bisa saja itu bangunan baru dibangun, tapi dia di situ tempat penandatanganan apa gitu. Itu jadi bangunan cagar budaya. Walaupun mungkin bangunannya sangat sederhana gitu ya, tidak terlalu istimewa. Tapi itu jadi bangunan cagar budaya karena
dia mengandung sejarah yang berarti, memiliki budaya pengetahuan bagi penguatan kepribadian bangsa. Ini jelas. Kita ada Burat Charter. Burat Charter ini sebenarnya awalnya 99, nanti apa saja yang Burat Charter. Burat Charter ini internasional, yang internasional, piagam internasional yang dibuat oleh ICOMOS. ICOMOS ini kayak asosiasi gitu, non profit, ya, organisasi non profit buatannya UNESCO sebenarnya, tapi non pemerintah, ya, non profit juga. Dia lebih kepada kita bisa menjadi anggota, tapi nggak gampang karena kita harus bikin report dan sebagainya. Apa sih kegiatan kita kemudian ada Hoi An protokol ini khusus untuk Asia Pasifik. Ini yang dibuat juga oleh UNESCO tentunya kerjasamanya selalu dengan ICOMOS. Dan ini lebih kepada bangunan-bangunan karena berubah kepada di sini sudah mulai bangunan kayu yang lembab dan sebagainya, dia treatmentnya dan sebagainya dipikirkan. Sebelumnya belum sampai ke sana. Nah, prinsip-prinsip konservasi ini yang menjadi acuan juga tadi. Kalau yang mulai pegang pekerjaan konservasi, prinsip ini yang perlu dipegang. Ini kan ngambil dari sebenarnya di Burat Charter, acuannya adalah di Burat Charter, tapi ini juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cagar Budaya, ya nggak banyak. Tapi itemnya seperti ini. Jadi bagaimana prinsipnya adalah bagaimana mempertahankan semaksimal mungkin apa yang bisa dipertahankan dari bangunan cagar budaya tersebut sesuai dengan aslinya. Itu prinsipnya orang arkeolog, maunya persis gitu ya. Apa aslinya ya, tapi kan ini kita bangunan, beda dengan candi. Candi itu kan situs, dia tidak hidup. Sementara bangunan adalah living monument, jadi dia hidup. Jadi mungkin ada perubahan, boleh ada karena kita gunakan. Kalau nggak ada fungsinya juga ada di Undang-Undang Cagar Budaya juga ada menyebutkan memang harus ada fungsinya. Kalau nggak ada yang ngurus, terus cuma jadi situs, jadi candi saja, nggak ada yang rawat. Jadi dia harus ada fungsinya, mau tidak mau harus ada penyesuaian. Tapi bagaimana penyesuaiannya? Nah itu nanti prosesnya nantinya. Kemudian melakukan pekerjaan pemugaran atau restorasi dengan kepekaan tinggi. Ya memang harus dengan hati yang mengerjakannya, memperbaiki bagian yang rusak dengan hati-hati, mendokumentasikan kondisi sebelum dilakukan pemugaran. Mungkin nanti saya akan cerita di sini sedikit ya. Ini kepekaan tinggi. Oke. Sebenarnya ada satu lagi yang menjelaskan yang melakukan ini. Jadi sesedikit mungkin sebenarnya intervensi terhadap bangunannya. Jadi maku itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Kalau perlu bangunan tua dulu nggak ada listrik, sekarang ada lampu. Terus saya harus pasang kabel-kabel ke dinding, ya kita pasang kabel. Ya kabelnya di luar aja, jangan dindingnya dibobok. Ceritanya berbeda. Ya sudah, lihatkan saja itu barang-barang yang baru. Jadi justru kadang-kadang kita harus menampilkan mana yang baru, mana yang lama. Ya tampilkan saja bahwa itu tidak perlu disembunyikan. Oke. Berikutnya kalau di Jakarta kita punya undang-undang punya penggolongan bangunan cagar budaya kelas A yang tidak boleh diapa-apakan gitu ya. Kalau bisa dikembalikan benar-benar seperti semula gitu ya. Maksudnya item ini keasliannya ini sangat menjadi penting sekali. Kemudian ada yang pilih ini ada bangunan depannya yang jadi di sini ada bangunan utama di depan, bangunan belakangnya masih boleh dirubah seperti apa dan boleh modern, tapi keserasiannya tetap diperhatikan. Yang C ini mungkin malah bangunannya baru sama sekali, tapi dia berada di lingkungan atau paling nggak kelas C. Oke, ini berbeda, tapi karena dia berada di lingkungan cagar budaya, dia mau nggak mau langgamnya atau apanya semiring mungkin dengan lingkungan supaya lingkungannya tidak rusak. Jadi yang disebut cagar budaya kan bukan hanya bangunannya, tapi lingkungan itu, master plan-nya itu menjadi kayak Menteng gitu ya. Kalau Jakarta Menteng itu daerah cagar budaya. Jadi mendesain rumah di Menteng sebenarnya nggak boleh sembarangan. Tapi kejadian sih walaupun banyak yang berubah itu kecolongan-kecolongannya DKI lah ya. Ada lagi kemudian bangunan cagar budaya. Oke, ini salah satu contoh ya bangunan cagar budaya kelas A. Saya sepintas saja karena intinya bukan di sini. Ini kelas B. Ini saya pernah kerjakan untuk Wardah. Ini bangunan tidak terlalu istimewa ya sebenarnya. Ini dulu, tapi ini gedung wanita. Dulu Fatmawati yang bangun ini sama-sama ibu-ibu perjuangan itu membangun bangunan gedung wanita ini di Menteng.
kemudian dia dimiliki, akhirnya diurus oleh keluarga. Keluarga ini punya keluarga berubah lah jadi seperti ini. Nah, pada saat itu mulai dia akan membangun lagi, tapi di belakangnya menjadi asrama karena buat pramuka. Acuannya akhirnya oke, yang belakang kita rubah menjadi asrama dan ruang pertemuan, tapi tingginya dibatasi. Tapi yang di depan coba disesuaikan, dikembalikan seperti semula. Ya walaupun ada perubahan, tapi paling tidak dikirimkan datanya hanya foto ini. Jadi ya agak meraba-raba juga sedikit. Ya. Ini yang kelas B. Ada yang kelas C. Oke, ini nggak peraturan saja. Peraturan saja. Ini kelas C. Nah ini kebetulan miliknya Brigjen Suprapto di Menteng. Ya, tapi bangunannya sudah nggak ada, tanahnya sudah rata dengan. Jadi waktu di sana tanahnya sudah rata. Jadi, tapi si pemiliknya ingin membangun lagi. Ya oke, kamu asal membangunnya karena kelas C sesuai dengan lingkungannya. Atapnya miring, ketinggiannya dibatasi gitu ya. Itu ada aturan-aturannya. Kemudian karena ini ada sejarahnya, dia diminta untuk menyiapkan kayak prasasti bahwa di sini dulu pernah tinggal rumah dari Brigjen. Diminta untuk membuat apa? Kayak prasasti di situ. Walaupun ini sudah pemiliknya sudah orang lain. Dan ini contoh saja. Kemudian ada yang disebut lagi yang infill. Infill itu bangunan baru, tetapi di lingkungan cagar budaya. Ya. Infill ini kayak museum, kita tahu Museum Nasional. Ini kan bangunan bersejarah cagar budaya, tapi di sebelahnya bangunan baru. Nah, bagaimana dia membuat bangunan baru di sini, tapi berada menyambung dengan bangunan lamanya. Ini ada ceritanya juga. Ini kebetulan yang dibuat mirip-mirip. Ini orang lain kebetulan saya bikin sedikit di museum keramik. Museum keramik ada courtyard kecil di belakang untuk bikin storage karena nggak punya storage. Akhirnya karena dia ruangnya kecil, dibikin nanti kita lihat detailnya bangunannya. Ini malah dibuat ekstrim. Kita bikin kontras sama sekali. Saya buat pakai kaca ya, supaya karena nggak mungkin saya buat yang indah-indah, nggak ada yang bisa melihat kok di situ. Ya dia buat cermin saja supaya dia bisa memantulkan bangunan lamanya di kaca itu. Jadi kita buat kontras sama sekali. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Asal kontekstualnya nyambung gitu ya. Oke, ini proses. Kalau punya bukunya PDA, Pusat Dokumentasi Arsitektur, di sini ada mengajarkan ini. Itu referensi saya juga. Oke, ini sih referensi proyek saya. Nanti kita mungkin pindah mulai masuk ke dokumentasi. Ini gedung, pernah lihat yang di Kota Tua? Ini proyek saya yang sedang jalan sekarang. Ini gedung Dasaat Musim ya. Ini Dasaat Musim, gedungnya di Fathahillah, Musim Fathahillah. Kemudian di depannya ada kantor pos sama Jasindo yang baru direnovasi juga oleh Mas Arya yang pegang. Saya tender sama Mas Arya, sama saya kalah gitu. Mas Arya yang dapat. Tapi di belakangnya saya dapat ini. Saya dapat ini dan bangunannya lebih parah. Karena jadi bangunan ini atapnya sudah hilang. Sudah beberapa tahun karena tidak diurus sama pemiliknya. Jadi pemiliknya sudah pindah ke tempat lain. Karena di sini nggak ada tempat parkir, mungkin merepot ya. Kerja dia pindah ke tempat lain, dia nggak ada urusnya. Dia ambruk, dicuri dan sebagainya. Karena hujan, akhirnya kan airnya ngambang di itu. Jadi lantainya sudah merendut turun. Ngerilah strukturnya. Jadi lantai kalau dicek di sini turun. Dan akhirnya yang jaga saja di situ dia bikin saluran pipa ke bawah gitu di lantai, dilubangin, kasih pipa kecil dibuang keluar gitu. Karena kalau enggak kan kemana-mana seperti itu sampai tanamannya tumbuh di sini. Pokoknya sudah jadi tempat macam-macam lah. Tapi kebetulan di lantai bawah dimanfaatkan oleh si penjaganya untuk musola, ada toilet dan sebagainya. Jadi mungkin karena disolatin terus dia bisa bertahan terus. Oke, ini mulai masuk proses pendokumentasian. Kita sedikit tentang dokumentasi. Dokumentasi ada sifatnya tadi sejarah. Mau nggak mau nih kita harus belajar sejarahnya. Bangunan ini dulu pemiliknya Dasaat Musim. Dasaat Musim itu pengusaha zamannya Soekarno. Itu dulu dia punya pabrik tekstil Kancil.
kemudian akhirnya dia importir mobil. Dulu konglomerat lah, zamannya Bung Karno dia konglomerat. Tapi setelah ganti orde baru, ya biasa tersingkir gitu. Akhirnya dia jual gedung ini. Tapi dulunya pemiliknya adalah Dasar. Tapi kita tulis tetap Dasarnya, tetap tulisannya kita pertahankan walaupun pemiliknya sekarang sudah bukan Dasar lagi. Ini adalah proses pendokumentasian sebelum sebelum perencanaan. Jadi pendokumentasian tadi kita harus tahu sejarahnya dulu semua, kemudian kita nikmati dulu gedungnya, dilihat, kemudian kita gambar, ya denah tampak potongannya coba digambar, kemudian pendokumentasian macam-macam, gimana lantainya, gimana apa, dan pada saat pendokumentasian yang paling penting jangan misalnya dulu ini gini kali ya begini, nggak usah memprediksi apa-apa, jangan menduga apa-apa. Jadi terima saja data itu. Nanti kita analisanya belakangan, kita harus diskusi. Jadi jangan ini kira-kira seperti enggak. Data aja apa adanya, ya. Saya diajarkan ini semua proses ini saya diajarkan sama arkeolog karena mereka lebih tahu cara mendokumentasikan bangunan cagar budaya. Ya kita tahu dinding tangganya seperti apa dan sebagainya. Ini hanya foto-foto dan ini penting gitu ya. Lebih penting lagi ini sama kondisi ini jadi pelestarian ini pendokumentasi istilah inventarisasi kerusakan. Jadi kita semua data yang kerusakannya saja. Ini belum pendataan bangunan. Ini hanya pendataan belum bentuknya. Ini hanya namanya inventarisasi kerusakan. Kita bicara kerusakan dulu. Di lantai 1 bagaimana, lantai 2 bagaimana. Di lantai 1 itu karena kosongan bangunannya kosong, dia buat tempat kaki 5. Akhirnya betonnya terkelupas sampai tulangannya kelihatan. Ya bangunan ini tahun 1920 dibangun. Sudah mulai pakai beton, ya. Kenapa? Padahal jam Fatahillah kita belum kenal beton, karena memang teknologi beton itu baru masuk tahun 1910. Jadi setelah 1910 baru Indonesia kenal beton. Sebelumnya kita belum kenal beton. Dulu kalau nggak salah semen Indarum atau apa yang mulai ada. Tapi sebelumnya kita tidak kenal beton. Jadi masih batu bata ditumpuk, kasih kayu, lantainya kayu dan sebagainya. Ini sudah kenal teknologi beton. Mulai mendata gambar satu-satu digambar ulang. Ini jadi hanya mendata mengenai kerusakannya, kemudian pendataan ulang terhadap bangunannya, kita bikin denahnya, kemudian satu-satu ini saya kasih kode. Kenapa? Karena kita gambar kusennya, fasadnya. Kalau ada yang bagus sih sebenarnya pakai teknologi potret yang bagus ya. Ini kalau saya masih manual karena costnya nggak terlalu besar. Kalau Pak Arya atau beberapa tahun yang lalu kita pakai fotogrametri dan sebagainya, itu yang paling bagus. Jadi sehingga bisa gambar sendiri. Tapi paling tidak, coba deh di foto seperti ini, diakalin, kemudian agak pekerjaannya agak lama juga gitu ya. Kita gambar bahkan bagian-bagian yang terkelupas nih batu bata ini sampai ditandain. Ya ini dari sisi ini. Kalau lebih detail lagi, ini sama dari sisi yang berbeda, utara selatan. Mau lebih detail lagi, ini saya diajarkan oleh arkeolog. Ini dibuat grid. Ya, ini ada grade-nya, ada kodenya, asnya, dikasih kotak-kotak. Kenapa? Pada saat memperbaiki ini ada caranya. Jadi pada saat saya ditelepon, saya Pak ada grade sekian-sekian, kondisinya seperti apa ya? Saya yang buka gambar, kali ngomong, yang di sini. Oke, teleponnya caranya seperti ini, caranya. Itu pendataan yang benar. Jadi ini pendataan. Oke, sama ini yang bagian interior ya. Tadi ini eksterior, ini interiornya. Juga sama ya di foto tadi, di fotonya kalau bisa ada fotonya, ini kita gambarnya, kemudian ini grade-nya. Gitu. Barang-barangnya yang ada di situ, pendokumentasian, kusennya, bagian kita catat ada paku nemu ya diukur, kasih ukuran, jangan dikasih skalanya. Kita kenapa dipegang tangan biar tahu lah, walaupun mari kasih ukuran, ini ada ukuran ini batu batanya. Kalau perlu, seandainya kadang-kadang kalau bata lama tuh kita bisa ada kodenya. Ini produksi batu bata mana? Apakah lokal atau dari Belanda? Dimungkinkan saja Belanda itu bawa batu bata ke Indonesia, karena kapal-kapal VOC zaman dulu dia kan ngambil rempah-rempah dari Indonesia. Pada saat rempah-rempahnya dibawa ke sana, balik ke sini kan kapalnya kosong. Nah pada saat kapal itu nggak boleh kosong, kapal itu harus ada isinya. Jadi lebih baik dia bawa bahan bangunan dari Eropa ke sini. Jadi mungkin banyak sekali bahan-bahan bangunan yang dari kita tuh import dari sana, bukan karena memang harus import, karena ya kapalnya harus diisi sesuatu supaya seimbang. Dari sini dibuang, dilepas, masukin rempah-rempah, baru kirim lagi ke Eropa.
Jadi dimungkinkan saja, tapi ini 1920 semua rata-rata sudah diproduksi di sini. Baja mungkin enggak, kalau baja biasanya memang masih impor. Ini sudah diproduksi. Nah, kusen pun satu-satu nih. Belajar mau nggak mau satu-satu diukur, detailnya seperti apa dan sebagainya. Ada fotonya, ada banyak. Ini proses pendokumentasian apa adanya dan dites jenis kayunya. Ini proses setelah proses saya analisa, kita oke kita coba barangkali seperti ini ya. Tapi ini belum tentu benar juga. Nanti pada saat tengah-tengah jalan kita menemukan suatu, oh nggak kayak gitu ternyata, bisa berubah lagi. Ya ini sudah gambar cantik-cantiknya lah gitu ya. Setelah kita analisa kira-kira seperti ini. Bisa saja tadinya tidak ada lift kok. Akhirnya kita tambahkan lift di situ. Dimungkinkan nggak? Bukannya tadi ini living heritage jadi dia living monument jadi harus berubah karena mau difungsikan. Nanti fungsinya ditentukan nanti dari proses perencanaan. Di bawahnya menjadikan kafe katanya. Di atas menjadikan office lagi atau ruang sewa untuk di sini lebih banyak sifat karena sayang bangunan cagar budaya kalau nggak disumbangkan untuk publik. Jadi di bawah biasanya disumbangkan untuk publik, apakah itu kafe apa yang orang publik bisa masuk ke dalam. Iya. Ini prosesnya berikutnya lagi, oke sama ini ruang kerja. Nah Pak, itu tadi proses pendokumentasian pada saat perencanaan, ya. Kemudian kami pada saat karena kosnya terbatas, akhirnya ada beberapa proses pendokumentasian yang kita lakukan pada saat konstruksi. Ini proses pit test, ekskavasi sedikit. Ya kita ini ekskavasi di salah satu kolom, dikasih garis, kasih kotak pakai rafia atau pakai apa, 2x2 kita gali. Kita pengen lihat fondasinya seperti apa. Ya. Jadi nanti kalau yang di Jatinangor mau melihat boleh diekskavasi sedikit Pak. Kita lihat digali sedikit supaya kita tahu lapisan di bawahnya apa. Kalau bisa sih bawa orang structure ya karena penting karena kita nggak ngerti structure. Ini ekskavasi. Nah dari sini kita datang. Ternyata ya ini tadi persiapannya kita kasih kode, kasih tanggal. Ya setiap kali kontrak itu kasih tanggal kalau bisa. Ukurannya dan sebagainya di bagian mana, di as mana karena ini ada key plan-nya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem struktur bangunan. Kalau test pit yang ini, mengetahui permukaan air tanah, ya untuk mendapatkan bahan perencanaan struktur finishing lantai. Kita ingin tahu juga sebenarnya lantai ini lantai baru atau lantai lama. Kita bisa tahu di bawahnya. Ya pekerjaannya persiapannya tadi kita membuat batas dulu 2x2. Kita kasih rafia atau kasih apalah ya. Kita kasih gitu. Kemudian baru kotak itu kita gali. Ini caranya orang arkeolog. Ya, kita nggak diajarin. Saya juga, apalagi di zaman kuliah nggak diajarin sama sekali. Karena saya tadi didampingi tadi oleh Pak Maulana, dia arkeolog yang cukup handal, yang pegang Borobudur dan yang pegang Penang. Sebenarnya Penang beliau di-hire pemerintah Malaysia, di-hire full di sana untuk memperbaiki Penang. Kemudian penggalian secara manual, jangan sampai merusak. Jadi manual jangan pakai alat berat lagi nanti rusak ya. Oke, dari situ mulai sekali segini kita ukur kedalamannya, kita catat semua. Kemudian ini ya lapisan ada lapisan ditemukan lapisan teratas ubit 20x20 PC warna merah marun tebalnya 2 cm, kemudian 7 cm lagi kita dapat spesi campuran, kemudian 5 dan urukan 5 cm. Nah ini yang jarang kita tahu. Kita ada lapisan kapur, ada limestone di situ. Kenapa dulu? Sekarang kita jarang pakai limestone untuk bangunan. Ternyata ini penting sekali. Kenapa zaman dulu sudah pakai limestone? Ternyata limestone itu tidak hanya di lapisan itu. Limestone itu ada lagi di kesekian. Sebentar. Lapisan itu ada lagi ini. Berikutnya di lapisan keberapa ini ada limestone lagi yang 10 cm. Setelah kita analisa, memang limestone itu buat mengurangi resapan air tanah ke atas karena limestone saya ketika kedap ya. Dulu belum ada waterproofing atau apa, dia limestone. Kita sekarang nggak pernah pakai itu, padahal itu jadi penting gitu, supaya resapan air tanah yang dari bawah tidak naik ke atas. Dia sampai bikin 2 lapis. Lapisan pertama yang 5 cm yang teratas, dan di bawah ada lagi 10 cm. Walaupun di antara itu isinya urukan, bukan tanah biasa, bukan aja tuh. Ada batu bata bekas, ada apa macam, tapi harus dikasih limestone. Jadi itu kita tes, setelah itu ya mungkin kita gambar ya. Ini gambar kira-kira seperti ini, kita cari, kita kasih catatan, ini limestone-nya, ini ada limestone lagi, kemudian ini baru balok betonnya, baru kita bisa tahu lapisannya seperti apa, kita data,
Ini adalah tadi pendataan dari ekskavasi itu tadi. Ya ini ya tadi limestone di sini dan sini ada limestone. Ya ini baru, ini permukaan air tanah ternyata di sini. Tapi kalau tidak ada limestone ini kan kapiler, dia naik juga. Dia kena limestone, kasih limestone. Ini agak basah dengan tanah di sini agak basah. Tapi kan dia berhenti sampai di sini karena makanya saya bingung di Kota Tua kok mau datang Mas Jenderal. Sehat Mas. Ininya di daerah basah sering banjir, tapi di sini kok kering gitu. Ini ternyata ada ceritanya gitu. Oke, ini sama dari tadi kita semua data ya. Bagaimana kita pendataan ulang semuanya. Oke, ini baru kita kesimpulan. Itu analisa dan kesimpulan. Nanti kita ada ceritanya. Nah, satu lagi ini yang mungkin perlu dilakukan di Jatinangor. Tadi katanya ada pekerjaan yang mau dikonservasi. Kita harus tes juga ininya, lapisan dindingnya. Jadi kami mengambil sampel. Ini kebetulan di Kota Tua kan sebagian menghadap laut, pengaruh garamnya tentunya besar. Kebetulan bangunan ini memang kiri kanan sebelah barat dan sebelah selatan tetangga sudah nempel dengan tanah. Tapi ini menghadap matahari timur, ini menghadap utara yang tadi. Kemudian dari sisi dalam, ini kami ambil sampel di lapisan atas sampai bawah, kita ambil sampelnya nanti dites. Di Indonesia sementara ini labnya di Jogja, ya. Jadi nanti ada tes lab Borobudur, bahan itu kita kirim ke sana. Ini adalah hasil tesnya. Nanti kita bisa tahu komposisinya dari plesterannya. Karena plesteran zaman dulu mungkin semennya masih sedikit, dia lebih banyak, dia masih yang semen bernafas ya Pak, plesteran bernafas itu campuran kapur, tumbukan batu bata, ya pasir ininya sedikit, dan dicampur air. Airnya nggak boleh air sembarangan, airnya air kapur. Jadi kita bisa dari zaman dulu tuh kita bikin bak dari gentong itu, kasih air, terus batu kapur kita lendapkan di situ. Besoknya air kapur itu yang kita pakai untuk nyampur plesteran. Sehingga itu yang kita pakai juga untuk walaupun akhirnya kita nggak bisa pakai juga karena telah kena garam dan proses alam, dia sulit nempel lagi ke batu batanya karena sudah ada campuran macam-macam, sehingga kita kasih aditif sedikit lah, ada campuran semen juga tapi pakai mortar. Kita tes ini hasilnya nggak kebaca tapi oke, kira-kira itu hasilnya. Kita juga sempat awalnya kita tes kemiringan pakai laser ya. Laser bangunan ini miring nggak sih sebenarnya? Memang ada miring sedikit tapi bagian atas karena sudah tidak ada atapnya, dia agak dulu kan karena ada rangka atap mungkin apa, tapi setelah nggak ada rangka atap dia agak nekuk ke dalam. Kemudian masuk ke perencanaan, strukturnya tadi lemah. Gimana caranya? Lantai dan kita usulkan ini saya sampaikan pada saat kalau di Jakarta kita ada sidang SP, jadi di sidang di pemerintah DKI kita mau diapakan sih gedungnya? Diperkuat nih kolom-kolomnya, lantainya semua diperkuat. Alternatifnya adalah pakai rangka begini atau kita support pakai baja begini. Jadi kita kenapa sih nggak diambrukin? Ya boleh saja sih, cuman kita sarankan seperti ini. Dan nanti kenapa warnanya dibedakan biar tahu ini supporting. Yang barunya, yang lamanya adalah yang gitu. Nanti lihat kondisi awal itunya. Jadi pada saat konstruksinya bagaimana kita mulai memperkuat, kasih kolom-kolom baja di konstruksi awalnya. Ya ini setelah mulai jadi plesteran-plesteran ternyata lantainya retak, mulai akhirnya kita rapikan, dikupas lagi. Ada caranya juga. Batu bata ini campurannya tadi kita nyampur pakai batu bata tumbukan batu bata, kapur, pasir, semen sedikit. Ini bagian tertentu nanti ada kita kupas batu batanya, kemudian ada yang lagi yang sudah diplaster. Tapi nanti ada bagian tertentu yang akhirnya kita kita buka sama sekali tanpa diplaster. Itu desain lah ya. Karena pengen tahu dulu nih batu batanya seperti ini. Tunjukkan aja ini ada bagian baru, mana bagian lama. Tunjukkan, bahkan lantainya kita tinggikan 30 cm, tapi bikin kotak kira-kira 20 x 20 1 meter x 1 meter, kita kasih kaca. Lantai di bawahnya masih tahu, oh dulu lantai yang di bawah posisinya seperti itu gitu. Di situ. Jadi bangunan ini boleh dirubah atau apa, bisa saja, tidak harus tadi karena ini bukan candi. Malah mungkin mau diambrukin gitu, itu kesepakatan saja sebenarnya.
apakah boleh? Karena ini bukan kelas A, ya, kalau kelas A nggak boleh. Nah, asal pendokumentasian lengkap. Jadi ada ceritanya. Pada saat analisis bangunan itu terjadi, kita ada ceritanya. Dulu seperti ini. Kan itu kalau buat pariwisata itu yang bisa dijual. Dulu bangunan seperti ini, kemudian berubah seperti ini, ada ceritanya, dan kalau kita bisa pintar menceritakannya, sebenarnya ini akan jadi asik gitu ya. Nah, ini kondisi awal sebelum ini gambaran aja, kemudian mulai kita rapikan. Nah, ini bagian tadi kita kupas, kan keropos ya. Kita kupas semuanya plesteran yang keropos, tapi yang masih nempel nggak usah. Yang bagian kalau bisa duk kopong gitu, mungkin pelan-pelan tadi, jangan pakai macam-macam. Jadi ini kita kupas, ya kita kupas satu-satu sampai terlihat, baru kita plester lagi. Ini sudah mulai diplester. Ini kemudian ini juga sisi yang lain sudah mulai diplester rapi dengan adukan yang tadi campuran-campuran tertentu. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, cuma masih tertutup oleh ini mulai memasang genteng di atas. Ya. Ini tempat-tempat lain ya, lubang lift dan sebagainya. Kusen juga kayu, ya. Gimana menghandle kayu? Karena kayu yang begini harus diganti, tapi tidak perlu ganti semuanya karena kayunya kayu jati loh. Setelah itu kan tadinya cat jelek. Cara mengupas catnya juga ada. Jadi tembok itu juga dikupas dulu catnya biar tahu bagian itu. Jadi kita tahu ini catnya lapisan yang keberapa sebenarnya. Aslinya dulu warna apa? Sama dengan cat. Kita kurangi cara tadi di film yang pertama di Museum Sejarah Jakarta, kayu prosesnya nanti kita lihat tadi. Cara mengupasnya macam-macam. Ada yang pakai kimiawi, ada yang pakai serutan, ada yang pakai macam-macam. Tapi ya tentunya sebaiknya sih yang cara yang paling aman ya. Kalau peran pemerintah ini swasta, jadi kita bisa menanganinya pelan-pelan. Tapi kalau pemerintah kena mata anggaran 3 bulan harus selesai, itu yang kadang-kadang konflik gitu ya. Ini jadi bagus, tidak perlu diganti semua. Namanya sistemnya amputasi, bagian yang rusak saja yang dipotong. Biarkan yang lama masih ada di situ. Ya diamputasi, jangan diganti semua, nggak perlu, karena ini ada ceritanya kan. Jadi nanti kasih tahu juga bahwa ini kalau nanti akhirnya kita finishingnya dipelitur saja, tidak dicat lagi, karena ingin menunjukkan sayang seratnya bagus kok gitu. Ya ini handrail yang sudah hilang. Memang kita nggak tahu sejarahnya, lantainya masih marmer tangga. Tidak bisa semua pakai marmer yang lama karena sudah ada yang hilang, dicuri ya zaman itu. Ini kusen-kusen lama hanya sebagai mal saja karena apa? Jendela kita ini lagi, ini tangga, ya atapnya hilang. Ini sudah mulai pasang atap baja. Kita nggak mau, kita pilih ini kan baja. Aslinya kan bukan baja, aslinya kan kayu. Ya, kita putusin aja pakai baja. Jadi ada sisi lain yang harus diperhatikan, keselamatan, keamanan itu juga penting. Anda mau kembalikan ke zaman dahulu tapi tidak aman buat penghuninya, nggak benar juga. Jadi keamanan juga penting. Jadi ini strukturnya ganti baja. Oke, ini ceritanya seperti itu. Kira-kira barangkali nanti ada yang mau nanya-nanya ya. Sedikit-sedikit, karena saya cuma sepindah-sepindah saja, nanti bosan. Kita nanti kita lihat sebentar ada prosesnya. Oke, ini beberapa pekerjaan yang sedang saya garap sekarang. Barangkali nanti ada yang mau magang sama saya. Magang capek, tapi kita banyak di lapangan kadang-kadang. Tidak kecil-kecil, saya tidak hanya bangunan yang besar seperti Museum Sejarah Jakarta, gitu ya. Nah, ini dasar. Dulunya seperti ini, kita nemunya seperti ini, kita gimana caranya mengembalikan seperti ini, gitu ya. Walaupun datanya nggak banyak, ya kita coba cari-cari. Ini hostel di Jalan Bank sebelahnya museum. Ini baru, tapi masih tahap perencanaan. Aslinya seperti ini, nggak banyak dulu. Ini sudah berubah karena sebenarnya karena dia hilang kan kolom di sini, dia bikin balok besar. Ini bangunan sebenarnya sudah palsu. Tapi tetap karena sudah ada lingkungan, dikembalikan ini menjadi hotel sekarang, backpacker hotel. Yang bikin kayak di Singapura, karena di kota tua tidak ada hotel yang lumayan kan. Sementara kelasnya masih backpacker banyak, jadi dia bikin backpacker. Ini pemiliknya ITB ini, cuma jurusannya apa saya nggak tahu. Tapi anak ITB sih mudah-mudahan banget. Jauh lah, mungkin umurannya sama anak saya sama. Bagus, dia berani gitu bikin hotel di sini. Ini
Yang sekarang saya garap ini baru pendokumentasian, ini proses ini gereja Koinonia di Jatinegara Pojokan. Ini masih proses pendataan, kemarin sudah sidang TSP, sudah selesai, lulus. Ini akan dikembalikan mirip seperti ini, tapi tidak semuanya karena ada perubahan di atapnya, kemudian perkuatan ini karena pernah kena bom Natal dulu, jadi ada perkuatan di dalamnya bagaimana. Yang sedang saya garap, mungkin saya dibantu sama teman dari Bandung, tapi yang kebetulan beliau yang memang dekat dengan ini adalah pasar ikan. Jadi ini museum, ini kan Sunda Kelapa, ini pasar ikan, ini pusat pelelangan ikan. Ya dulu Belandanya seperti ini, yang kemarin digusur sama Ahok. Ya, ini sekarang sudah bersih nih. Ini dulu digusur Ahok, kemarin sempat kena beku karena dia nggak tahu kalau ini bangunan bersejarah. Sekarang tapi sudah ambruk sebagian, jadi bagian ini sudah ambruk seperti ini. Ini mau kita konservasi lagi. Nah, ini bangunan kecil ruko, ya. Ini ruko di Pekojan. Kebetulan lingkungannya lingkungan di situ. Kalau di Kota Tua, Mbak Riri yang bikin sebenarnya ada golongannya, bagian utama yang mana, yang mainnya kelas, kemudian ada penunjangnya. Ini daerah bukan daerah utamanya, tapi lingkungannya lah lingkungan jaga budaya. Kelas B, ini bangunan baru, ya sudah dibuat dimirip-miripin seperti itu, kena GSP dan sebagainya, ya seperti itulah penyelesaiannya. Ini juga kami sedang garap, ini beberapa kali, kalau ini Museum Bahari sudah beberapa kali digarap, ini juga karena konstruksi kayunya sudah lemah. Ini Jasindo di Medan. Ya. Jadi kebetulan saya sempat diajak keluar kota juga, jadi senang juga ada yang ngajak ke sana. Nah, ini Jasindo di Medan, bangunannya dulu seperti ini. Saya nyari datanya susah. Ya. Ini ternyata tahun 18 sekian sudah pernah dibangun. Bentuknya tidak seperti ini, tapi kita sepakat kita yang pakai acuannya ini. Jadi kita tidak kembalikan karena sebelumnya tidak memperhatikan tropisnya. Ini paling tidak yang kita bisa ikuti dan tidak banyak berubah dari kondisi yang terakhir kita terima. Ini kondisi yang terakhir kita terima. Atapnya sudah pakai asbes, warnanya biru dan macam-macam, ditambah-tambahin logo-logo. Akhirnya kita rubah, walaupun ini berubah. Saat ini sudah jadi, sudah operasional lagi. Tapi sebagian kita sewakan untuk kafe, belum jadi. Ini juga tetap kita lakukan konservasi, penggalian, pit lift. Ini bajanya masih ada tulisannya dari merek Jerman yang ada. Kita juga datang, jadi import dari Jerman. Ini lucu lagi ini museum besar, stasiun Jatinegara Stasiun Manggarai. Kalau ini sebenarnya desain museum karena stasiunnya akan diperbesar, Manggarai itu nanti akan ada 3 lapis, 3 lantai. Di bawah rel, di atas tempat penumpang, di atas lagi ada rel. Jadi MRT, RLT, luar kota dan itu akan jadi satu di situ. Tapi kalau desainnya karena ini bantuan dari Jepang, desainnya dari Jepang. Bangunan cagar-budayanya habis, nggak diperhatikan. Jadi inilah desainnya mereka. Tapi setelah perizinan harus dirawat lagi. Nggak bisa bangunan cagar budayanya dibuang begitu saja, karena Manggarai ini kelas A. Bagaimana? Manggarai ini Jatinegara. Bagaimana menyesuaikan? Ini yang kita rubah sedikit, walaupun saya nggak ngerubah bangunan, maksudnya bentuk utamanya kita nggak rubah, tapi bagaimana menyambung antara bangunan cagar budaya dengan bangunan baru. Jadi bangunan barunya kita geser, ringnya gimana, kemudian pintu masuknya, sirkulasinya mau nggak mau kita rubah. Kalau Jatinegara, Jatinegara sama ini bedanya apa? Jatinegara dibangun tahun 19 di bawah tahun 1910, sementara Manggarai dibangun 1911. Tapi di Jatinegara peronnya pakai baja, gitu. Tapi sementara kenapa peronnya di Manggarai pakai kayu? Kalau pernah ke Manggarai, peronnya itu yang aslinya dia pakai kayu. Padahal lebih baru, kenapa nggak pakai baja, lebih bagus di Jatinegara. Terus sejarahnya lagi, ternyata pada saat bangun Manggarai itu terjadi Perang Dunia Pertama, jadi dia nggak bisa import baja dari Belanda, gitu. Jadi ada ceritanya banyak. Ini juga Jatinegara ternyata gedung aslinya segini. Sekarang tuh sebenarnya ada di sana itu udah tambahan. Jadi tambahannya kita bongkar. Kita nanti mempertahankan aslinya saja. Walaupun aslinya juga sebenarnya tidak, ini sudah renovasi yang keberapa. Tapi kita sepakat yang kita pertahankan, yang kita sepakat tahun ini. Gitu, nah, kira-kira sih itu ya gambaran. Ini ada museum wayang tadi yang saya buat bangunan agak ekstrim sedikit ya, kontras dengan aslinya, kecil gitu ya, split. Ini museum storage di Museum Sejarah Jakarta di belakang.
juga bangunan baru sebenarnya, tapi dibuat mirip-mirip saja dengan yang lama karena nggak boleh. Oke, ini film yang tadi cerita tentang museum. Oh, nggak bisa. Ini tadi konservasi sejarah Jakarta. Oke Mbak Indah, mungkin segitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Uraiannya, bukan dulu ya. Baik, tadi mungkin teman-teman semua sudah bisa lihat ya bagaimana Pak Danang mempresentasikan materinya sangat agak beda ya, bedanya itu adalah kalau yang ini lebih kelihatan passionnya ya, kelihatan sekali passionnya. Beliau bicara bukan bicara dalam konteks normatif harus bagaimana, tapi lebih pada mungkin Pak Danang nanti bisa cerita sedikit itu mungkin bangunan dianggapnya mungkin seperti apa ya, mungkin seperti manusia atau seperti apa ya. Nah, jadi ini yang satu hal yang menarik sekali terutama untuk teman-teman yang masih muda-muda di sini ya, yang mudah-mudahan bisa sedikit mewarisi semangatnya seperti ini. Baik, kalau begitu kita punya waktu cukup banyak ini sebetulnya untuk sampai ke jam 11. Jadi sekiranya ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, mau menyampaikan pendapat atau mau menyampaikan unek-unek, atau mungkin teman-teman yang ikut kuliah dokumentasi dan arsitektur, lalu mungkin kalau konservasi saya ada kuliahnya ya Pak Aswin ya tentang konservasi, pilihan ya. Nah itu mungkin, atau mungkin dari kelas saya sendiri juga, dari kelas sejarah arsitektur, mungkin ada hal yang bisa ditanyakan kepada beliau. Mungkin saya akan buka dulu pertanyaan, 3 pertanyaan pertama. Silakan. Oke, 1, siapa? Oh, Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya nih? Oh, Bapak? Oh, ya baik, kalau begitu silakan langsung disampaikan. Maju ke depan aja nih. Langsung aja agak keras ngomongnya. Ya, selamat pagi. Saya Nia ingin bertanya, Pak, tadi kan fokusnya lebih banyak bangunannya kan Pak, konservasi bangunannya. Bagaimana jika kita ingin membangun sebuah bangunan baru seperti tadi infill, bagaimana kayak teknik atau tips and triknya gitu. Bagaimana kalau selaras, apa aja yang perlu kita perhatikan, sebaiknya bagaimana, atau kalau kontras sebaiknya bagaimana? Oke. Ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya tugas akhir. Jadi kebetulan lokasinya itu adalah di lokasi kawasan konservasi kimia farma. Ya, pabrik kimia itu. Jadi ada dalam kawasan itu tuh ada 2 bangunan yang grade A, tidak boleh diruntuhkan. Tapi lokasinya dia akan bangun semacam fungsi komersial di kawasan itu. Kira-kira ada teorinya atau prinsipnya. Terima kasih. Kumpulkan dulu ya Pak pertanyaannya. Tadi saya yang Ibu. Terima kasih. Pak Danang, ini menarik sekali ya masalah konservasi. Sebagai seorang praktisi, Pak Danang biasanya kan mendesain dari awal, kemudian menggunakan kreativitasnya untuk membuat sebuah bangunan seperti sesuai dengan apa keinginan dari pemberi proyek. Nah, sementara bangunan konservasi ini kita melihat ke belakang, menelusuri kembali apa yang sudah ada supaya kembali kepada keadaan semula. Nah, saya ingin tahu bagaimana sepadukannya antara membuat bangunan baru dan mengkonservasi sebuah bangunan. Tentunya ini kan ada sesuatu yang
bisa ditularkan kepada sesama arsitek, sehingga kita juga tertarik dengan yang namanya bangunan konservasi itu seperti apa. Terus kemudian yang kedua, saya tadi melihat yang di Pangkal Pinang namanya apa sih? House of Play, itu bagus sekali ya. Keluarga Lei. Saya melihat di situ spirit dari bangunannya itu muncul kembali. Sementara waktu sebelum dikonservasi nampaknya tidak ada cerita ya, tapi setelah dipugar kembali bisa bercerita banyak. Bagaimana itu mendapatkan kembali spirit dari bangunan yang sebelumnya hilang? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada banyak ini curhat juga. Di Jatinangor ini, di Jatinangor itu bangunan ini kan berupa buku gitu ya. Sedangkan Bapak tadi presentasinya berupa bangunan. Nah, mungkin ada semacam apa ya, step by step yang harus dilalui, ada semacam SOP gitu. Kalau tubuh itu harus bagaimana, kalau bangun sebagaimana gitu yang harus diambil gitu step by stepnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bagaimana kita memutuskan seberapa besarnya gitu volume atau pekerjaannya harus kita konservasi gitu. Putusannya apakah mungkin cuma di Lima saja atau cuma di Indonesia saja? Ataukah ada peraturan gitu bahwa bangunan ini konservasinya harus sekian persen harus diperbaiki gitu? Apakah kita bisa memutuskan sendiri? Ini aja dulu, dindingnya dulu gitu. Kalau harus semuanya harus dikerjain step bertahap gitu. Tahap 1 ini dulu, tahap 2 gitu. Terima kasih. Ya, Pak Danang, silakan. Tadi pertama mengenai bangunan infill ya. Infill ini seru karena tadi kalau Mbak Ida nanya, kalau di infill kita ada desain karena bangunannya baik. Mungkin dia di lingkungan cagar budaya. Ini sekarang saya sebenarnya lagi garap juga bikin bangunan baru di belakangnya Gedung Arsip Nasional punya ya Pak Anwar. Ini juga jadi tantangan karena nggak gampang ya. Saya coba lihat contohnya sebentar. Jadi yang pertama ya kita nggak pertama harus mempelajari bangunan yang lama dulu lagi. Dari pendokumentasiannya paling tidak kita tahu lingkungannya, kemudian sejarahnya bangunan itu di situ, kemudian tata ruangnya yang dia bentuk dulu apa. Jadi tidak hanya lihat bangunan, tapi master plan-nya dulu seperti apa sih diingin lingkungan yang ingin disampaikan. Itu memang harus analisa. Saya nggak tahu kasusnya seperti apa, tapi saya coba cari contoh saja. Ini walaupun masih proses ya. Apa yang kami sedang garap sekarang. Ini kita semua tahu ada Gedung Arsip Nasional itu di mana? Rata-rata sudah pernah tahu lah ya, Gedung Arsip Nasional punyanya Pak yang digarap dapat UNESCO Award di Jakarta, itu Pak Han yang garap. Kemudian sekarang di belakangnya itu akan dibangun bangunan cagar resort. Nah mau nggak mau gitu. Saya pada awalnya sama bangun ini kita diminta membangun saya dikasih lokasi gitu ya, membangun bangunan cagar budaya membangun gedung baru gitu ya. Apa sih yang saya lakukan gitu. Karena saya juga nggak tahu kalau teorinya dari mana ya, saya juga nggak lupa kalau gitu. Nah ini kejadiannya ini adalah bangunan Gedung Arsip Nasional. Kita punya lahan kalau kita punya lahan depan taman yang besar, kemudian ini Gedung Arsip Nasional yang dapat UNESCO Award, di
belakangnya ini existingnya itu ada bangunan tua yang eranya nggak ada dan aslinya ini tidak ada. Kenapa ini aslinya tidak ada? Makanya apakah boleh dibangun sesuatu di situ? Itu juga harus dicari dulu. Apakah boleh kita, karena ini akan membongkar bangunan yang lama. Jadi kita harus cari dulu sejarahnya dulunya sih seperti apa gitu. Jadi seandainya ini kita bisa bangun karena memang ini bukan BJB gitu ya, bukan bangunan cagar budaya. Nah yang di sana apakah itu membongkar sesuatu apa tidak? Itu juga harus dicari. Itu mau nggak mau saya coba cari pada saat itu. Nanti saya kasih tahu bagaimana ini ya. Ini ada bangunan lamanya yang harus dibongkar. Ya. Kenapa ini boleh dibongkar? Karena kita harus cari alasan kenapa boleh dibongkar. Memang dia tidak termasuk dalam cagar budayanya, tapi kenapa itu boleh dibongkar itu juga harus menjadi pertimbangan. Kita coba cari datanya. Sebentar. Ini nanti saya kasih tahu Anda bisa cari di Leiden udah pernah buka peta kuno nggak? Bandung. Nanti saya kasih Pak ininya, websitenya. Anda bisa coba cari barangkali ada, gitu ya. Kita bisa coba cari zaman dulu karena ini adalah kondisi saat ini. Di zaman dulu kita ternyata memang kelihatan kecil. Ini hanya ada bangunan yang belakangnya ada. Jadi memang aslinya adalah seperti ini, gitu. Ya. Jadi yang dipertahankan oleh Pak Hanawal untuk direnovasi lagi, direstorasi lagi adalah memang benar hanya yang ini. Kenapa yang di belakang nggak ada? Ini benar-benar bangunan baru. Walaupun mungkin dibangunnya tahun 45 atau tahun 60 kami nggak tahu, sudah lebih dari 50 tahun, tapi tidak ada nilai sejarahnya. Itu boleh dibongkar. Itu kita harus cari alasan kenapa kita bisa bongkar dan kita bisa bangun sesuatu di situ karena memang bukan bagian dari cagar budaya. Ya kita tahu ini tahunnya berbeda, ini tahun 1938, ini tahun 1897, dia malah belum ada bangunan sampingnya. Karena kita harus tahu sejarahnya bagaimana. Dulu ya kita juga mau nggak mau bangunan itu kita harus tahu sejarahnya. Sejarahnya ini adalah miliknya, ini tornya, ini miliknya rumahnya Riner de Klet tahun 1917 sekian. Ini dulu daerah elitnya gitu sebenarnya. Kotanya kan di kota tua, ini di pinggiran, ini daerah mentengnya atau mungkin malah di puncaknya gitu ya. Di sini villa gitu, lebih sifatnya lebih villa. Dia punya taman di belakang. Gedung ini ada tempat tinggalnya, di kiri kanan itu adalah kantornya, dia punya bisnis lain, dia karena dulu gubernur jenderal di sana, kemudian sudah ganti pemilikan beberapa ganti gubernur jenderal, kemudian di belakang itu sebenarnya buat pembantunya, keretanya, pokoknya budak-budaknya itu di bangunan sampingnya, sehingga membentuk masa seperti itu. Nah ini kita ceritanya, kita mau nggak mau ke sana, tahu ke sana, makanya lab kimia itu dulu bekas apa? Harus tahu juga pemilik apakah ini memang dari dulu rumah sakit. Saya nggak tahu ya, harus Anda coba cari sejarah bangunan itu sebenarnya aslinya apa, ditelusuri itu. Jadi tidak hanya bangunan itu lab sekarang atau apa, kita bangun seperti ini, kita harus cari supaya masuk ke dalam ya, supaya tadi ada sedikit unsur spiritualnya sedikit masuk ke situ supaya kita bisa menyatu dengan bangunannya. Itu lama-lama karena kalau sudah terjun di situ jadi kadang-kadang berbau begitu ya. Hati kita harus tapi saya nggak pernah ketemu yang aneh-aneh. Biasanya malah yang bantuin survei saya yang pernah ketemu di museum Bahari itu nggak disurvei maghrib dia bikin kursi jalan atau apa gitu. Kalau saya malah nggak pernah lihat ketemu gitu tuh. Takut kali sama saya. Karena saya santai aja lah ya. Tapi yang lain-lain kalau malah ngalamin yang seperti aneh-aneh gitu ya. Tadi di situ, kemudian dari sini kita melihat data ini, kita coba. Nah, kan tadi kita perbesar, ini memang kita pertahankan belakangnya. Ini kita boleh bongkar. Apa yang terjadi sekarang adalah kita tahu ini ada ruang yang bagus. Sekarang kan sering buat pesta, ya. Pesta di sini tamannya bagus, lebar gitu. Ini tadi inventarisasi kerusakannya, bangunannya sekarang kerusakannya seperti apa. Ini tadi samalah ya prosesnya, tadi existing, kemudian ini proses saja. Nah bagaimana menggarap ini kasih lokasi seperti ini, menggarap bangunan ini menjadi sesuatu yang baru. Konsepnya, kita belajar dengan bangunan ini, yang lama ya, kita pendatang. Nah konsepnya, bayangkan saja, dulunya dia punya ruang terbuka seperti ini.
Kalau ini ada bangunan baru akan mengecil seperti ini, gitu kan? Saya coba makronya dulu sebelum lari ke bangunannya, karena bangunannya ceritanya bisa panjang. Ini saja sudah menjadi sesuatu konflik kan. Nah, bagaimana caranya ruang ini tidak bisa tetap lebar ke dalam? Akhirnya diputuskan bangunannya diangkat, gitu. Jadi sehingga kita pada skala manusianya kita masih peroleh itu ruangan. Gitu. Karena kan yang merasakan ruang itu kan skala manusia, bukan skala. Jadi akhirnya diputuskan, oke, bangunan ini kita angkat. Diangkat supaya ruang terbukanya bisa tetap ke sana. Tapi dia bangunannya, apakah bentuknya bundar? Ini maksudnya kemarin kita minta ekstrim aja gitu. Ya walaupun rame-rame, biasa kita adu argumen ya, walaupun kadang-kadang kalah ya, karena saya lawan 6-7 orang gitu yang punya pendapat lain. Karena akhirnya diputuskan tidak untuk museum kepresidenan, karena suatu saat ganti presiden bisa ganti fungsi ini. Jadi akhirnya diputuskan bentuknya yang normal saja lah. Jadi yang kotak saja supaya efisien gitu ya, karena kalau nanti bentuknya anak seperti ini tidak efisien. Jadi soal ganti presiden bisa ganti fungsi kan, nggak ada masalah gitu ya. Tapi prinsip diangkatnya dipertahankan. Jadi bangunannya tetap diangkat. Ya ini akhirnya jadi diangkat seperti ini supaya kita bisa punya ruang terbuka. Nah baru fasadnya sendiri, baru nanti ya berpikir fasadnya gimana dan sebagainya. Karena ada apakah dia mau bikin blok seperti itu saja, apakah dia dibelah lagi gitu, macam-macam. Masih proses, karena itu saya nggak terlalu pintar gitu ya, jadi biasa-biasa saja. Jadi saya juga masih minta bantuan teman-teman yang pendapat dari sana sini kira-kira sebaiknya bagaimana sih gitu ya. Oke. Kalau kita melihat ini ya mau nggak mau Anda kalau sekarang kan anak-anak pinter nambah SketchUp dan sebagainya kan ya, paling tidak dengan basic ini bisa ya mau nggak mau digambar lah supaya kita bisa tahu suasana di sananya bagaimana ya. Bangunan tuanya terpaksa digambar gitu ya, supaya kita bisa tahu ruangnya yang di situ terjadi apa dan bagaimana menjelaskannya gitu ya. Yang sebentar kali ada satu lagi sebenarnya. Oke, saya nggak bawa, lupa saya taruh di mana. Tapi garapan yang terakhir sebenarnya cukup menarik. Kami garap gitu, kita bikin ruang terbukanya lebih baik dari yang ini. Saya lupa, tapi kira-kira seperti itu prosesnya. Baru kita garap. Jadi fasadnya bukan blok. Akhirnya kemarin kita putuskan sementara ini bentuknya mirip seperti bangunan tambahannya. Jadi ada kesannya kiri dan kanan. Terus tengahnya ditarik sedikit supaya dia tidak menyaingi bangunan utamanya. Karena bangunan utamanya itu kan yang main bisnis di sana. Kalau bisa bangunan ini sesederhana mungkin supaya tidak menyaingi sana. Kita hanya supporting saja. Jadi bangunannya kita kayak walaupun kotak tapi kesannya dibelah-belah, setengah ditarik supaya dia memang kayak seperti bangunan di supportingnya di belakang. Itu yang kita putuskan terakhir. Walaupun itu belum sidang ya, nanti pasti ada sama aja kayak juga masih di sidang kok. Jadi kalau di DKI kita ada sidang lagi, kita diskusi karena di situ ada beberapa ahlinya yang sudah lama. Makanya saya proses selama 6 tahun itu bukan berarti saya pinter segalanya, enggak, saya masih sampai sekarang masih proses belajar ya. Nah, kita diskusi, saya coba cari masukan kira-kira ada pendapat seperti ini, ada pendapat seperti itu, kita coba rangkum mana sih, walaupun kita bisa punya sesuatu, baru kita diskusi. Saya maunya gini, kenapa nggak gitu, gitu. Itu ya terjadi diskusi. Selama akhirnya bukan berarti nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok, ya. Desain itu nggak ada yang salah, cuman akhirnya kita perlu sepakat aja. Oke, sepakat kita ikutin yang ini, kita sepakat asal dari ceritanya tadi. Kenapa dirubah seperti ini, makanya dokumentasinya penting. Kenapa akhirnya dirubah seperti ini, sepakat. Nah, tapi kita punya sejarahnya, urutan ceritanya. Kira-kira itu, kalau yang mudah-mudahan menjawab ya. Saya bukan ahli teori, jadi yang saya praktekkan seperti itu kira-kira. Jadi sambil jalan. Kemudian tadi satu lagi, Mbak Ida ya. Mbak Ida ini tetangga saya, seangkatan saya. Pinter loh, cewek gambarnya bagus. Soalnya yang cewek yang gambarnya freehandnya bagus, nggak jarang sekali. Yang bagus itu Mbak Ida, Mbak Sari ya. Oke. Desain baru di suka dukanya ya beda ya. Bedanya sebenarnya ini
nyamannya karena constraint-nya berbeda. Karena setiap mendesain kita punya batasan constraint-nya berbeda. Sebelumnya mungkin kalau desain kosong, tanah kosong, constraint-nya paling lokasi, site, kemudian maunya seperti apa sih, ownernya mau seperti apa, lebih ke situ, lebih ke mimpi gitu. Karena ini constraint-nya lebih kuat. Itu kayaknya lebih diarahkan lah. Saya nggak terlalu, bukan arsitek yang terlalu kreatif yang bisa bikin bangunan yang cantik-cantik. Nggak terlalu, saya biasa-biasa aja. Jadi constraint itu jadi membuat kita lebih terarah gitu. Oh ini bangunan lamanya seperti ini, saya harus bisa masuk nyawanya ke situ sehingga kita bisa membawa ke mananya lebih jelas ke arah mana gitu. Ya apakah mau kontrasnya seperti apa sih? Harus serasinya seperti apa, karena kita bisa dikontras, bisa serasi. Tapi gimana koneksi antara bangunan lama dan bangunan barunya itu jadi penting, karena bangunan lamanya nggak boleh jadi hilang gitu. Justru itu yang bangunan yang fokusnya kan ke situ gitu. Jangan jadi belakang gitu, jadi kalau bisa ya di depan gitu, ditampilkan, harus berfungsi dengan baik gitu. Jadi bangunan baru diam-diam oke, kita hanya pertahankan kayak dulu yang stasiun Manggarai dirubah oleh Jepangnya, itu dipertahankan aja gitu. Dia berubah dipertahankan, tapi nggak jadi apa-apa, cuma dipertahankan. Ini kan bukan candi, ini harus berfungsi. Jadi dia bagaimana nyawanya masuk ke situ. Jadi akhirnya sirkulasinya kami berubah, dia harus bisa masuk, kalau bisa masuk ke situ. Pengunjung bisa masuk ke gedung lama baru ke fungsi yang benar. Jadi itu harus dimanfaatkan dengan benar. Apakah itu mau jadi restoran atau mau jadi Starbucks misalnya gitu ya. Kan hidup bisa. Orang bisa ke situ bisa lihat, oh dulu arsitektur zaman itu seperti ini. Tapi juga ada caranya. Walaupun sekarang masih ngawur ya, kita kalau menggarap KI, kantor pos kadang-kadang juga masih suka ngawur menggarap. Kita nggak ada panduan sih. Karena harusnya Anda bikin signage untuk cagar budaya sama signage di bangunan publik beda gitu ya. Kadang-kadang signage-nya Indomaret gede gitu, di gedung kantor pos Medan Indomaret ditempel karena disewakan Indomaret Starbucks gede gitu kan. Enggak gitu caranya, ada harusnya kita gimana menghormati bangunan itu. Karena bangunan itu walaupun benda mati itu ada nyawanya loh. Ya kita ada nyawanya juga, jadi gimana kalau kita bisa menghormati dia, menghargai dia juga dia akan senang sama kita. Jadi itu kira-kira tadi suka duganya di situ. Jadi itu benar-benar sesuatu yang sangat berbeda ya. Kalau kita membuat desain baru itu kan kreativitas untuk yang full berangan-angan, dream gitu ya, yang menjadi satu kenyataan. Kalau ini berdasarkan data ya, kreativitas yang berdasarkan data, dan itu harus explore, ditelusuri, kemudian tadi itu spiritnya juga harus kita ambil ya. Iya betul, jadi kita memang harus masuk ke situ dulu, kita resapi dulu baru kita bisa ngolahnya seperti apa. Gitu ya. Itu kalau tadi makanya kenapa House of Lay itu jadi berspirit lagi, karena pemiliknya itu sudah generasi kelima pemiliknya. Kebetulan pemiliknya arsitek, salah satunya keturunan kelimanya arsitek. Tapi dia sudah tidak praktek, tapi masih seleranya masih oke lah, sehingga dia mau mempertahankan karena dia arsitek. Ngajak saya ke situ untuk bangun itu. Sebenarnya tadinya proyeknya bukan di situ, saya proyeknya di Belitung. Kemudian karena di Belitung belum bagus, diajak ke Bangka, dikenalkan sama pemiliknya untuk menggas. Sebenarnya proyeknya bukan bangunan konservasi, tadi saya mau bikin hotel, karena hotelnya kami buat juga, hotel Swiss Bell, hotel 10 lantai juga. Tapi ini bangunan cagar budaya depan gitu. Ya udah, jadi kita garap menjadi sesuatu hal yang menarik, kita hidupkan lagi, kita cari cerita dia akan cerita gimana 5 generasi itu dia bangun, sudah sampai keturunan ke-10, ke-5, kemudian bagaimana dia konflik dengan keluarganya, karena ini bangunan akhirnya diserahkan ke PT kan. Nah, diserahkan ke PT kan konfliknya banyak. Kenapa saya nggak bisa ke situ lagi dong? Tapi kamu bisa merawatnya, saya nggak bisa mampu merawat ini. Ya mau nggak begini, lebih baik kamu di-share, kita bagi duitnya, tapi ini tetap dia yang mengelola. Jadi si bangunan tuanya yang mengelola, si pemilik keturunan kelimanya kerjasama sama pemodal baru, karena dia punya tanah di belakang besar yang dibangun. Sehingga keluarga masih bisa kumpul sampai sekarang. Yang dari Amerika, dari apa datang kumpul, ya karena rumahnya dijadikan gitu lagi. Jadi hidup. Dan furniture-nya dari 5 keturunan itu jenis furniture-nya masih macam-macam. Ada yang tempat tidur ini, dia masih simpan piring dan sebagainya ada. Jadi memang bisa jadi koleksi yang bisa dipamerkan gitu.
Baju kapitannya aja kadang-kadang yang walaupun sudah rusak ada gitu ya. Saya nemu kloset duduk dari kayu gitu. Tapi zaman dulu ternyata kan nggak ada air, kamar mandi di belakang, jadi klosetnya dia taruh dibuang, di bawahnya dikasih daun, buang air ditaruh daunnya mungkin nggak bau ya, baru besok pagi dibuang. Terus dia ambil. Nggak tahu gimana, sampai ngambil itu baru dibuang ke sungai atau apa gitu kan dulu. Ya, kalau untuk yang pembantunya mungkin dia langsung di sungai buang airnya, tapi karena dia kapiten, dia punya kloset gitu dari kayu, kursi duduk gitu dari kayu, ada tutupnya gitu. Tapi kayak ada saluran di belakang. Katanya dulunya pakai daun gitu. Dia buang di situ, dia nggak tahu pakai apa. Tapi besok pagi baru dibuang dulu. Jadi ada itu di lantai bawah, tapi di atas sekarang sudah ada kamar mandi barunya ya. Kita buat gimana caranya tempatnya baru. Kayunya juga berbeda, nanti kayu-kayunya dan sebagainya. Karena konstruksinya kayu beda, dulu tanahnya juga bekas tanah. Kita belajar juga sistem konstruksinya karena kayunya aneh. Sistem konstruksinya juga aneh karena di zaman itu kayunya nggak tahu dari mana, bukan kayu jati. Kalau di Sumatera beda. Itu ya dihidupkan lagi lah ya. Lantai 2 tempat ada persembahyangannya tadi, altarnya yang sampai pada saat kita bangun masih ada, tapi di lantai 2-nya sudah nggak bisa dipakai, udah rapuh. Saya naik tangganya udah ngeri, takut mendata tuh waktu motor juga serem, takut ambruk gitu. Akhirnya kita supaya ini kan itu tempat yang sakral, di atasnya kita bikin void, kita rubah nggak apa-apa. Jadi tempat altarnya kita bikin void, jadi si altar itu jadi dapat air akhirnya dari atas bisa melihat ke bawah. Ya kita rubah, ada beberapa bagian dirubah, tapi nggak apa-apa itu kan asal ini rumah saya kok, kenapa saya nggak boleh rubah kan gitu. Nggak ada masalah gitu, asal tadi ada ceritanya. Makanya pendataan ini penting supaya bisa tahu dulunya seperti ini, dirubah seperti ini, ada ceritanya. Itu yang ya kalau spiritnya jadi ya karena kebetulan kerjakannya dari saya mengerjakan awal, kemudian survei, kemudian pelaksananya dari keluarga mereka sendiri. Jadi omnya dari yang pemilik, jadi keturunan beberapa yang mengerjakan. Jadi memang dia mengerjakan dengan hati. Jadi manggil tukang dari Jepara, ukirannya yang sudah lapuk itu pasang, dibikin pahat lagi seperti semula dari yang baru. Kerjakannya asik gitu. Dia sendiri mengerjakannya asik. Jadi mungkin hidup ya, karena mungkin kalau yang mengerjakan yang bukan yang punya ya, akan begitu gitu ya. Kita juga nggak tahu kadang-kadang alam semesta ngaturnya gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kalau mungkin dikerjakan sama kontraktor diserahkan ke kontraktor nggak hidup. Tapi karena yang mengerjakannya, yang mengerjakan yang hidup proyek itu adalah dari keluarganya sendiri. Kalau di bangunan belakang bukan, bangunan belakang karena office hotel dikerjakan oleh kontraktor lain. Tapi yang itu kebetulan salah satunya kebetulan pemiliknya arsitek, omnya itu pernah jadi kontraktor, jadi berdua dia yang kerjakan telaten gitu. Ngarahin tukang, telaten, jadi hidup gitu ya. Itu kira-kira nggak tahu juga nanti yang merasa apakah bisa hidup apa enggak, tergantung yang kerjakan juga. Kemudian urutan tahap pelaksanaan apa ya? Saya juga kalau bingung karena sebenarnya tahap itu tadi awalnya pendataan tadi Pak. Di apa saja yang didata dulu itu yang penting. Kemudian dari situ kita bisa tahu bahannya apa saja sih yang ada di situ. Apakah hanya batu bata sama plesteran saja atau ada batu kali atau apa? Kita pelajari itu, mau nggak mau memang harus kerja sama tim. Dan kita mau nggak mau harus ada orang struktur yang agak paham tentang itu supaya dia bisa support kalau bangunannya mau ambruk apa enggak, perkuatannya seperti apa gitu. Kemudian memang kalau ada arkeolog lebih baik karena dia yang ngerti gimana proses. Karena susunan batu bata saja tahun 18 sekian, tahun 19 susunan bata itu beda-beda. Dia tahu, saya nggak tahu malah. Kadang-kadang ilmunya kita diajarin batu bata kan susunan batu bata yang satu meter, dua satu susunan. Ternyata walaupun satu bata itu nyusunnya beda. Ini tahun sekian susunan batanya seperti ini. Arkeolognya yang tahu. Saya belum sampai ke situ ilmunya. Pelan-pelan saya mau tahu gitu. Karena cara nyusunnya beda. Mungkin candi-candi yang main di Trowulan gitu Mas. Tadi Mas Basoro ternyata main di Trowulan, pernah main di Trowulan, tahu gimana cara nyusun batu bata. Nah itu juga dipelajari Pak nanti. Apakah saya nggak tahu gimana bongkarnya gitu ya. Tapi bisa kalau dikupas sudah mulai kelihatan batu batanya, itu bisa kelihatan katanya panjang ke sini. Arkeolog yang tahu nih kira-kira ini tahun berapa sih
dibangunnya, susunannya seperti apa, kemudian diambil tadi di test lab, itu penting. Baru kita apa saja yang dan proses, kalau orang arkeolog sangat peka, jadi pada saat nanti pelaksanaan pun, kalau menggali kita menemukan sesuatu, kita stop aja. Barangkali di sebelahnya ada bangunan, ada bekas apa yang dan sebagainya, itu bisa menjadi data baru lagi, walaupun itu kita hilangkan, kita beda foto, kita bisa ada cerita lagi, oh dulunya di sini begini, di sini kita bisa ada data. Jadi memang bangunan konservasi pada saat pelaksanaan nggak berhenti itu ininya. Kalau kita menggali menemu sesuatu lagi, kita stop dulu, kita harus analisa dulu jalannya. Tapi kira-kira step yang pendataan sejarah tadi pertama, kemudian pendataan dari bangunannya, kemudian baru pengetesan. Biasanya saya lakukan seperti itu. Pendataan tadi mengenai sejarahnya, dulu bekas apa, itu penting. Kemudian dibangun tahun berapa kalau bisa, baru kita periksa kerusakannya di mana saja. Kemudian satu lagi mulai tes pengetesan terhadap barang itu, gitu. Karena kita nggak tahu kekuatannya, nggak tahu lapisannya dan sebagainya. Semuanya masih nebak-nebak. Jadi kita data benar. Memang kadang-kadang kok lama ya ngerjainnya, ya asiknya di situ. Lama tapi prosesnya yang kita lalui. Kira-kira gitu, Pak. Tapi sebelumnya saya mau selfie sedikit dulu. Selfie sedikit biar rame. Agak ini sedikit. 1, 2. Dan nanti kelihatan. Kelihatan kepalanya. Saya ikut caranya Pak Hira. Pak Jewi. Oh iya Pak Jewi. Pak Jewi selalu begitu. Ya. Terima kasih Pak Danang. Masih ada 5 menit, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir ada, seandainya masih ada yang mau. Oh, Bapak lagi ya, monggo Pak, silakan Pak. Kiat-kiat mengumpulkan data itu. Monggo Pak. Sebenarnya kalau sekarang kalau bangunannya cukup bagus, gampang ya, sudah internet sudah banyak ya. Jadi Anda paling internet searching dulu di internet, paling gampang itu kalau data-data yang terkait sejarah. Tapi saya nggak tahu kalau bangunannya jarang, memang nggak gampang. Saya pernah ke Arsip Nasional, nyari data di sana juga susah. Saya dikasih box gini, dia cuma ada tulisan-tulisan gitu, tulisan Belanda lagi. Saya mau ngerti juga enggak, susah. Pokoknya kalau masuk ke sana kayak masuk hutan belantara, saya nyari data apa gitu susah. Jadi yang saya belum tahu bagaimana caranya. Cuma nanti yang lebih pintar sebenarnya karena coba hubungin PDA Bu Ria Febria di Pusat Dokumentasi Arsitektur. Dia lebih paham lah proses itu bagaimana. Barangkali tahu bisa nggak cari data seperti itu, karena kadang-kadang itu bekas sekolah apa sih, ya kan? Kemudian beliau bisa searching karena ada web tertentu, web Belanda, Harry Leiden apa gitu, kita bisa cari foto-foto lama atau apa gitu, sejarahnya suka ada, kita bisa telusuri sampai ke sana. Sebenarnya bisa di searching dulu kemana-mana sih. Kalau bisa, ya paling tidak orang yang paling tua di sekitar situ bisa tahu, ya paling tidak berapa tahun, 50 tahun ke berapa tahun yang lalu bisa ada ceritanya, kita bisa. Tapi kalau yang teknis lebih gampang, teknis ya udah kita tes aja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya baik, mungkin pertanyaan terakhir juga semua dari saya Pak Danang. Ya, saya mungkin dari hasil diskusi ini saya ingin tahu bagaimana Pak Danang mungkin menghadapi beberapa constraint ya. Mungkin saja namanya di lapangan pasti ada, karena selain passion pasti juga ada constraint, misalnya dana misalnya. Atau mungkin data itu sedemikian sedikitnya sehingga harus dicari ke sumber-sumber yang mungkin sulit dijangkau. Lalu mungkin juga kalau proyek kadang-kadang ada batasan waktu.
ada batasan waktu yang menyebabkan harus cepat-cepat diselesaikan atau seperti apa? Nah, mungkin bagaimana caranya menegosiasi antara passion dan constraint tersebut? Susah tuh Mbak. ya kita yang intinya nggak bisa ego ya. Kita kan arsitek kan kadang-kadang egonya tinggi. Di sini egonya harus direm sedikit. Sebenarnya sama aja, bangunan utama juga kadang-kadang kita harus egonya sedikit. Kadang-kadang memang sakit hati juga nih bangunan kok. Kayak Museum Sejarah Jakarta itu dikerjakan cuma 4 bulan. Kita mau marah juga gimana, yang daratnya sembarangan gitu ya. Tapi ya apa adanya di situ, ya sudah pemerintah memang kasih waktu begitu karena anggaran tahun itu harus diselesaikan. Tapi kalau bisa, ada yang saya sempat ngambek juga ada. Sebelahnya gedung Jasindo Medan itu ada bekas departemen store tapi yang berkoloni itu saya kasih studi, udah ini akan garapnya seperti ini. Di tengah jalan ternyata dia butuh saya cuma untuk mendapatkan proses perizinan gitu ya. Setelah itu dia melakukannya, loh kok saya dapat foto kolom gotiknya itu yang itu dia pampras dimasukin baja ke dalam gitu. Kita udah, saran saya nggak pernah gitu. Nah, setelah itu saya bilang, berarti saya mundur dari proyek itu. Terpaksa saya harus bilang begitu karena dia bilang, oke, Anda boleh perbaiki yang ini, tapi tolong yang 4 kolom ini dipertahankan deh, karena itu ceritanya di situ gitu. Kalau yang lain mau ada garap seperti apa, silakan. Tapi ada satu atau beberapa buah yang dipertahankan supaya kita masih punya cerita. Kalau semua sudah, kalau arkeolog apa nih, kalau sudah walaupun bentuknya seperti semula itu udah bukan hasil lagi. Karena sudah dirubah gitu. Jadi itu udah ceritanya sudah berbeda. Itu kalau yang bisa ya kadang-kadang pada saat pengawasan kita kan sudah tidak ikut involve, walaupun tim saya ke sana. Saya melihat kayaknya dulu nggak kayak gitu ya. Kenapa kamu pilih genteng seperti itu sih? Kenapa nggak ngomong sama saya gitu? Gentengnya saya harusnya nggak, karena yang mengerjakan nggak paham gitu. Sebenarnya kenapa jadi gentengnya glasur warna kayak gitu kan? Harusnya kan nggak kayak gini. Kenapa milihnya genteng lontong? Nggak, zaman dulu tuh nggak ada lontong. Kayak gitu-gitu. Tapi ya udah mau nggak mau harus sabar sedikit. Ya sudahlah, proses itu sudah berlaku dan terjadi. Asal tahu bahwa itu kesalahan yang kita lakukan di tengah jalan. Kita catat saja bahwa memang ada proses-proses yang tak pas dan sebagainya, kita tahu saja. Kadang-kadang gitu ya harus harus sabar aja. Terima kasih. Berarti terjadi ya Pak, suka dukanya juga namanya. Kalau itu sering lah, nggak apa-apa. Biasalah proses. Di mana-mana kan nggak ada yang sempurna. Ya. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Danang. Tepuk tangan untuk Pak Danang atas materinya yang luar biasa. Saya dapat 2 keyword ini hari ini, itu cerita ya, bagaimana bangunan bercerita. Dan seringkali kita mempelajari sejarah bangunan, mempelajari kapan tahun didirikannya, kronologinya, lalu kita bicara gayanya apa, strukturnya apa, tapi yang seringkali yang dilupakan tadi bercerita bahwa dia punya hal yang sangat pribadi, sangat personal, sampai-sampai tadi ternyata kalau anggota keluarga ikut terlibat mungkin malah lebih baik begitu Pak ya. Nah ini saya kira satu hal yang menarik bagi terutama teman-teman yang masih muda-muda atau yang mahasiswa, bagaimana menggali sebuah cerita dari sebuah bangunan ya. Lalu tadi yang kedua, sebetulnya saya juga biasanya kita kalau di dalam teori arsitektur kita taunya tropis English ya, kali ini ada kolonial pribumi, itu menarik saya sebetulnya istilah itu apa namanya, baru kali ini saya mendengar Pak. Baik. Ya, ada referensinya. Ya. Tapi menarik, saya baru dengar kalau saya itu, makanya itu sesuatu yang luar biasa. Baik, kalau begitu ini kita sudah sampai pada akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Danang. Dari panitia apakah ada? Ada. Pak Pras boleh ngomong. Oh baik, kalau begitu ya ada sedikit tanda mata untuk Pak Danang akan diserahkan oleh Pak Pras selaku dosen dari arsitektur ITB. Silahkan. Pak Presnya dulu ketua angkatan.